Apaan sih nih? Belum mulai. Hey sayang, Hai sayang. how are you? How are you doing? Ma? Raya mana? Iya. Ah, Di rumahnya. oh, ada acara apa? Kenapa Kapadokia? Hah? Aku nanya, Mhm. kenapa Kapadokia? Kapadokia itu apa tempatnya? Tempat Iya, itu. dari semua tempat di dunia ini. Dari semua tempat di dunia. Kenapa? Why? Kenapa mas? Nggak jadi aku. Aku belum selesai ngomong. Aku belum selesai ngomong. Mata gua. Oh salah. Semuanya. Aku tahu wangi parfum siapa yang selalu aku cium dari badan kamu setelah Oh makanya mandi. Mandi. Aku juga tahu antri biru itu kasih aku yang cantik banget, yang katanya hadiah buat aku. Itu sebenarnya buat siapa aku tahu. Punyanya Geraldine. Nggak gitu. Itu bukan yang Geraldi. Siapa? Oh siapa? Karakternya yang gue lupa namanya. Oh, Lydia. Ya itulah. Punyanya Geraldine. Ya. Ya nanti kita akan nanya, oh enggak ada duitnya. Belum punya. Ada. Jadi apa ini? Ini tuh gesture lelaki mau selingkuh emang. Sudah selingkuh malah ini kan. Sudah ya? Sudah selingkuh ini. Ya kan ini apa namanya? Dia kan ditanya tuh parfum siapa ini tuh kan gelegepan kan. Itu cheating 101. Lawan. Jangan gelegepan. Iya. Kalau ditanya bikin skrip dulu. Iya, kalau ditanya itu jangan gelegepan, jangan kaget. Ini si Mas ini ketika ditanya Mas Aris Mas ini Aris. Gue perlu apresiasi dulu di film ini. Kita belum opening loh. Iya. Kita main tengah-tengah aja. apa kan kita lagi Oke. ini. Selamat datang di Bangor. Bangor. Episode berikut ini kita lagi mau pengen bahas yang lagi viral banget. Di mana-mana ada, di IG tiap gue buka, di Facebook ada highlightnya, TikTok pun ada. Gue nggak punya TikTok cuman ya. Anyway gitu. Lagi hits banget. Tapi ini kisahnya tuh tentang perselingkuhan ya. Iya. Perselingkuhan. Gua kira tuh ngeliat judulnya, ini paling bocah-bocah lagi di Iya, sawah lagi sama lari-lari. aku juga ngiranya gitu. Tapi kepo akhirnya, bapak-bapak kepo. Iya, karena viral itu, ya balik Iya. lagi. Suatu yang viral mengundang banyak pertanyaan. Iya. Kenapa sih? Mengundang hidung kita untuk mengendus. Nah, Saya mencium bau viral gitu. Mudah-mudahan kita juga bau viral. amin. Tapi bukan karena ini ya. Iya. Bukan kan? Nggak apa-apa, kita kan review. Oh ya review kita. Kita kan ini reaksi, reaksi Bapak. Selamat Reaksi datang Bapak. di episode reaksi Bapak. Reaksi Bapak melihat menonton layangan putus. Ini kita random milih Iya. videonya. Kita cuma Dan nggak full satu episode juga. enggak, kita cuma ngeliat highlight-highlightnya Iya, aja. kita lihat highlight-highlightnya aja. Yang kira-kira ada yang bagus, yang seru, yang misalkan ada di share juga. My dream must not hers. Nah itu kayak penasaran sih itu apa gitu. Apa suaminya ngebales my trip My adventure. tergantung budgetnya. Ah. Bukan my adventure. Oke. Oke, jadi kita Hmm. ulang lagi dah. Ulang lagi di awal. Ya, tadi apa namanya? Kita langsung lompat soalnya. WTV mohon maaf ya kalau ini ada ya kita cuma nge-review. Ya, kita nge-review aja. Iya. Reaction. Reaksi. How are you? How are you? Ya. Ma? Oh, Raya mana? Iya. Ah, Tuh, lihat kan? Ini dia sudah gelegepan. Hmm. Dia dari awal saja sudah salah tingkah. Hmm. Ini yang kita lihat lagi highlight episode 6. Sedem. Ya kan? Dia sudah ini mana? Aduh, kamu sudah terlihat selingkuh sekali, Mas. Kenapa kamu gelegepan? Kamu datang cool aja. Cool, santai. Iya. Ini Hai. jadi bapak-bapak trik Enggak. untuk selingkuh ini jadinya. Nah, dari bapak-bapak yang pernah selingkuh.
Gitu. Goblok kan. Kami bisa mencium pembohong dari jarak 100 km. Kayak gitu. Oke. Kemana lo? Oh, ada acara apa? Kenapa Kapadokia? Hah? Aku nanya, Hmm. kenapa Kapadokia? Gini ya, dari semua tempat di dunia ini, kenapa Kapadokia? Ya kan bisa Kelapa Dua, Iya. Why? bisa ke Pantai Indah Kapuk. Nah, nih. Udah jadi Aku aku. belum selesai ngomong. Oke. Jadi. Ini gue harus apresiasi dulu pertama. Nah, Aktingnya Putri Marino ini cakep Bagus. cakep banget. Maksudnya benar kayak selain orangnya juga cakep ya. oh iya cakep banget. Selain orangnya juga cakep. Hmm. Aktingnya juga cakep. Aktingnya cakep juga. Bagus, Benar-benar bagus. kayak emak-emak yang curigation. Iya. Hmm. Kayaknya semua cewek deh kalau udah Gitu ya? menghayati peran untuk kayak semua cewek sih kalau gue bilang, maksud gue ya dia di sini kan berakting ya, kita apresiasi aktingnya, tapi yang dilakukan ini adalah sebuah hal yang lumrah Wajar. yang dilakukan oleh para wanita, para ibu, para kekasih, para pacar yang mencurigai cowoknya selingkuh. Itu sebuah gestur umum, Pak. Gitu Ya kan dia lagi menggambarkan gestur umumnya nih. Muke menelisik, menyelidik. Ini gue bukan sih. Ini kan gitu kan, mungkin menyelidik, tidak ada keramahan sama sekali, ya kan? Karena udah tujuannya mengkonfrontasi. Muka kenceng banget pak, kayak Iya. baru disuntik gitu. Apalagi kalau sudah pegang data, Ya, aduh. Jadi kalau bapak-bapak yang lagi selingkuh, kalau istrinya udah pegang kertas, pegang barang apapun, yakinlah itu adalah data hasil dia ngorek-ngorek. Jadi bapak sebisa mungkin kalau di awal ditanya, kamu ini kenapa, langsung jujur aja pak, jangan bohong pak. Jadi Karena kalau petinggi KPK cuma satu, paling canggih itu perempuan loh. iya, Kamu jadi penyidik. iya, jadi penyidik itu jago. Dapat semua. Detektif handal. Ini kan si mbaknya udah pegang kertas tuh tadi kan. Kertas. Itu kan dia adalah hasil dia research, ya kan. Terus dia menyimpan data-data hasil temuannya dia, setelah banyak baru dia konfront. Itu adalah sebuah teknik investigasi yang kelas tinggi. Lanjut man. Lanjut ya. Oke. Aku udah tahu semuanya. Tuh. Semua. Tuh. Kita dulu. Ya kan? Aku sudah tahu semuanya. Lu bisa enggak bang? Bisa Enggak. direkod tuh. Enggak. Biarin aja, nggak usah pakai rekod-rekod, kita mau audionya aja biar nggak kena hak cipta. Jauh daripada kamu Stefan. Tuh. Aku juga tahu anting biru yang kamu kasih ke aku ini yang cantik banget, yang katanya hadiah buat aku. Itu sebenarnya buat siapa aku tahu. Oh, satu Mau lagi. jujur aja ya. Cek, please. Ini kayak abis makan asam namanya sih. Boleh jelasin dulu? Enggak. Enggak lah, Anda tidak dalam posisi menjelaskan. Explain. Aku ada satu project. Ini project rahasia. Gede banget nilainya. Bohong. Kamu bohong, Mas. Project ini dilaksanakan di Turki. Oh, ya kan gue bilang tadi kalau bini udah pegang kertas, ketika dikonfront, mending langsung jujur. Karena kalau kagak jujur ketahuan makin busuk. Nah itu yang dipegang kan udah data soalnya. Itu cuma mau mengklarifikasi, laki gua bohong kagak sih, kan gitu kan. Ketika lo ditanya kemudian lo melecet-melecet sana sini dan dia udah clear banget itu bohong. Itu bini sudah di atas angin gitu. Itu cuma tinggal selangkah lagi menuju tanda tangan surat yang lebih baik. Iya gitu. Karena ada urusan diplomatik di sana, mereka Batuk, gestur bohong, gestur bohong, Batuk Pak Haji. mendukung. bohong. Jangan berbohong, jangan berbohong. Ini project ini Seri kan? ikutan juga banyak banget. Dan aku nggak boleh kasih tahu siapa-siapa. Aku nggak bisa kasih tahu sahabat aku, teman, even istri aku pun aku nggak diizinkan untuk memberitahu soal project ini karena memang ini project rahasia. Ngarang. Gak ada project yang rahasia. Mang. Kalau mereka tahu kenapa emang? Gitu. Nah kan. Ya, mukanya blon banget nih. Dang. Gitu. Bagus Iya, actingnya. Reza balik lagi. Apresiasi banget. Aktingnya Reza Bagus, tuh aktingnya cakep Reza, banget, iya. kayak manipulatifnya dapat. Iya. Tapi ya
baik lagi. Grogi-groginya dapat. Mendalami sih Jadi dia, gue bisa bilang. kayaknya itu innernya dia keluar gitu. Hmm. Nah kan kadang kalau berakting itu kan kalau pengalaman pribadi biasanya lebih iya, hidup. lebih hidup. Ya kan banyak artis-artis luar negeri yang sampai kayak Heath Ledger aja sampai setuju. buat pendalaman karakter dia benar-benar mengurung diri di trailernya di ruangan gelap sama berjam-jam biar dapat kesan apa paranoid segala Iya. macamnya biar keluar begitu dia masuk ke karakternya keluar Langsung mau kayak- take masuk Gitu, serem banget. Keluarin kayak psikotiknya dapet. iya kan gitu. Nah, balik lagi ngomongin Reza, ini Reza pun kayak mendalami banget ya. Balik lagi, Reza itu filmnya banyak banget yang gue dan dia benar-benar bisa mendalami karakternya dari Habibie, dari yang apa namanya, Apa? Mangga, aman nggak? Aman. Ya, pokoknya Reza, Tuh lu ngeliat lagi masuknya kemana? Simulat, Ngerokok gaya baru. Reza, acting lu keren. Penumpangnya pesawat kamu di Fernandes. Dan kalau benar apa yang kamu bilang tadi, apa tadi? Ya ini Apa tadi? Proyek rahasia. Rahasia. Nama kamu kan bangun di sini. Udah dong bohong, kamu tuh gak capek ya Tom terus. Aku yang dibohongin ini capek banget loh mas. ini ada yang sengaja ini. Ini ada yang sengaja menjebak aku beneran. Iya ini proyek gede banget nilainya dan aku menangin proyek ini dan ada yang nggak suka sehingga mereka mau ngejebak aku dengan cara kayak begini. Ini sengaja. Sengaja gimana sih mas? Kamu Tanda berbohong kan? Tanda berbohong karena bingung sudah speechless saya mau ngarang apa lagi. Dia saat bab 1 sudah kelar, Iya. lu belum lanjutin nih bab 2. Nah, inilah jadi bapak-bapak kalau mau berbohong coba. Yang Dari muka clean, 5. Pak, ya. Masuk bab 1, bab 2, bab 3, apa bab 5 Kalau kesimpulan ada. Iya, kalau bisa tuh apa barbuk-barbuknya nggak ada. Gitu ya. Jadi ada live chat. Gila. Yang pasti Lah chat mah enggak. Kadang kan gini, kadang istri tuh ada yang tipenya macam-macam ya. ini kita bukan jadi highlight, jadi tutorial. Iya tutorial untuk berselingkuh. Bukan. Aduh aja enggak. Jadi apa namanya? Ini kan kita sebagai laki-laki. Gue takut kena somasi video dari ibu-ibu. Kita juga apa namanya? Ini kan di sudut pandang bapak-bapak ini. Ini sudut pandang bapak-bapak loh, ibu-ibu. Ya, ibu punya pikiran sendiri terserah. Ini mah Akan pikirannya tulis di komen. bapak-bapak. Iya. Kalau mau berdebat silahkan di komentar. Biar engagement rate-nya tinggi. Nanti kita bahas-bahasin deh komennya. Iya, terus apa namanya? Istri itu kan macam-macam karakternya gitu. Ada yang kepoan, ada yang menghargai privasi masing-masing. Bahasanya, lu mau selingkuh kayak gimana juga serah lu, asal jangan ketahuan. Nah, tuh ada juga tuh bini yang Ada kayak gitu ya? gitu. Ada. Jadi nggak akan ngegeratakin HP, nggak akan cari tahu karena Allah itu tidak tidur. Nah, Segala macam kebusukan itu pasti akan terkuak dengan sendirinya. Sepandai-pandainya tupai melompat, capek pasti juga. akan capek juga, jatuh, ada keplesetnya. Jadi sebenarnya saran utamanya adalah jangan berselingkuh. Gua kira mau bilang jangan ketahuan. Salah ya. Jangan berselingkuh. Lu malah jangan ketahuan. Gue mah tidak mendorong adegan perselingkuhannya. Oke. Gue mendorong untuk be honest to your partner. Gitu. Oke. Tapi kalau memang itu harus terjadi, barbuknya coba disembunyikan baik. Loh, disclaimer kan kalau memang itu terjadi ya sembunyikan baik-baik. Jangan seperti Mas Haris ini. Ini tuh udah ada buktinya di depan Tuh. kamu nih ya. Ini buktinya aku udah print sampai Iya, belakang apa semua. bukti? Ini nggak benar, kamu nggak dengar. Ini dapat banget sumpah. Terima kasih, Pak. Iya, marahnya bagus. Ini buktinya udah ada di depan kamu semuanya. Kamu masih bisa nyangkal. Aduh anjing Bisa sih. aku nggak lagi mau nyangka. Terus Aku cuma mau bilang bahwa ini semua nggak benar. Kamu nggak ngerti dan kamu tuh semenjak kami selalu begini curiga terus bawaannya. Oh, Aku bingung, enggak. kamu curiga terus. Saya mau membantah statement ini. Oke. Saya mau membantah statement ini. Ini sebenarnya cuma apa namanya si masnya ini memang lagi menyalahkan situasi. Kesalahannya dia dilempar ke istrinya. Jadi dengan alasan hormon. Memang wanita hamil itu emosinya berantakan.
Ya kan, Bapak sudah 2 anaknya kan. Bapak juga 2. Iya, 3, satu lagi. Oh, 3, sorry. Tapi ketika hamil itu memang hormon wanita itu berantakan. Naik turun ya. Naik turun, kadang tahu-tahu marah, kesenggol dikit aja ngamuk. Kadang cuma keinjak ujung kakinya pakai sepatu pentopel marah. Sakit mang, itu cuma sakit. Oh, sakit ya. Ya itulah intinya, gampang marah, gampang ini, gampang itu. Nah, ini dia lagi Bapak lempar batu sembunyi tangan sebenarnya. Jadi dia coba mengalihkan isunya. Lu tuh lagi ini gitu. Ini saya tidak. Oke. Sudahlah. Terus aku kerja buat kamu, buat saya. Fine. Kamu kerja keras buat aku sama Raya, fine. Thank you. Tapi yakin cuma buat aku sama Raya? Ya yakin dong, buat siapa lagi? Terus siapa? Lu ada bukti transfer. Kok banyak? Dia dan Mira itu siapa, Mas? Bukti transfer. Kan gua kata, kalau udah keluar satu barbuk lanjutannya ada. Nggak mungkin enggak. Jadi kita cuma ngelihat highlight doang loh. Kita belum nonton full story-nya. Tapi dari yang gue denger juga, film seri layangan putus ini memang banyak diminati oleh para ibu. Karena kemudian si ibunya sendiri jadi insecure habis nonton. Iya kan? Habis nonton jadi insecure sendiri. Jadi itu baru sebuah adegan doang. Adegan doang yang kita coba analisa ya. Kita mungkin nanti nggak tahu nih, kalau kita iseng lagi kita buat lagi nih analisa lanjutannya nih gitu. Jadi bisa kita bikin lagi. Oh, kabur Jan, Kau mati. ya jadilah bunuh aja. Jadi gitu. Jadi abis nonton malah pada insecure gitu. Karena sebenarnya itu realita. Ya. Itu realita. Maka tadi kan pesan gua ke para Fabro dan Busis kita ini, ketika hal itu terjadi untuk bapak-bapaknya, ya jangan berbohong, Jangan ketahuan. beda tuh ya, beda. Nah, nih, tapi nanti saya akan ngomong yang sama. Keduluan. Enggak, awalnya adalah jangan berbohong, jangan mengkhianati istri atau pasangan Anda. Karena apalagi kalau sudah beranak, sudah punya ekor ya, yang kayak gitu-gitu tuh sakitnya pasti wow banget. Karena gue juga ada temen gue juga yang mengalami kondisi yang sama beberapa waktu lalu, dan itu terjadinya udah lama. Pelakunya adalah suaminya. Nah, rasa traumanya itu ketempel terus gitu. Prinsipnya sih you're forgiven but not forgotten. Itu kan, si suaminya dimaafkan tapi tidak dilupakan. Sekali Anda berbuat, pasti pasangan Anda akan nempel terus seumur-umur di kepala, dan trauma itu membekas yang mengakibatkan rasa takut yang berlebihan, eksesif banget, berlebihan banget gitu. Jadi si teman gue ini yang cewek ini, jadi dia kayak keluar malam lu gak gitu. Terus kalau yang satu lagi ini ada banyak teman saya kayaknya sama. Banyak ya temennya. Jadi ada satu lagi yang sampai di level lu gitu, gue juga gitu. Gitu. Saling bales. Iya, pada yang gua selalu sampaikan adalah ketika hal itu terjadi, yang jadi korban pasti anak. Ya kan, si suami bikin, si istri juga bikin. Gue selalu ngingetin tuh, lu nggak inget, lu kasihan bocah lu kalau terjadi, kasihan anak lu kalau terjadi nanti misalnya memang kalau lu memang mau berpisahlah. Jadi kalau lu ingin merasanya lebih puas setelah lu juga melakukan hal yang sama ke dia, kepuasan itu sementara kok gitu, nggak panjang lah gitu, nggak long term lah rasa puasnya gitu. Cuma bisa sekedar iya lu syukur udah gue balas, sakit kan kalau diselingkuhin gitu. Tapi kadang kalau suami atau pasangannya sudah melakukan itu, dia sudah prepare
hal yang sama. Malah kadang orang yang berselingkuh itu malah lebih parno daripada yang tidak berselingkuh kan, daripada pasangannya. Jadi karena gue udah pernah kayak gini, gue takutnya lu juga bakal. Iya. Nah, jadi lebih parno kan. Jadi malah dia yang ini wah sibuk cekin apa IG, cekin WhatsApp, malah si suaminya yang repot. Padahal sebenarnya kalau di titik itu sebenarnya kalau gue bilang temen gue itu udah bisa stop. Maksud gue adalah sudah kan, dia sudah tahu rasanya, rasanya deg-degan, rasanya curiga, rasanya khawatir, gitu kan. Udah itu udah terbalas sebetulnya, biarpun tidak sampai di level yang mungkin yang suaminya lakukan. Gua nggak tahu ya, soal itu si teman gue ini cerita suaminya cuma jalan sama wanita lain gitu. Dia melakukan hal yang sama, jalan dengan cowok lain. Menurut gua lo udah selesai, terus apa di situ lo bang? Kan gue selalu kalau ada orang yang cerita sama gue soal kayak gini, gue selalu nanya nextnya lo mau ngapain abis ini? Lo mau pisah? Karena yang kayak begini bisa berujung dengan perpisahan, sangat besar chance-nya untuk berpisah gitu. Karena saling serang terus kan. Iya lu, ya sekarang satu rumah tapi saling menyakiti itu gunanya buat apa? Biarpun lo sudah bahasanya berdamai dengan masa lalu, tapi rasa sakit itu akan tetap ada, ya kan? Ini sih gue bukannya sok kepinteran ya, tapi kita sharing. Gimana kita sharing kita lah, sharing gitu. aja. Karena ya, Gunanya kita apa sih kalau bukan sharing? Sharing is caring lah gitu kan. Ini sih gue cuma memberikan point of view dari pandangan laki-laki gitu. Gue bukan menjustifikasi perselingkuhan yang dilakukan oleh laki-laki, bukan. Pun itu terjadi, kemudian si wanitanya membalas, terus balas-balasan. Yang ditanya adalah goalsnya apa gitu kan. Goalsnya cuma sekedar saling menyakiti terus tetap serumah. Ngapain? Kalau si suami selingkuh, kemudian si istri melakukan hal yang sama juga, tapi goalsnya udah jelas nih istrinya, abis ini lu udah sakit, lu gua ceraiin, gua minta cerai, kelar. Cuma pertimbangannya anaknya kasihan, ya kan, temen gue ini anaknya udah lumayan banyak lah, lebih banyak dari gua gitu. Jadi masih kecil-kecil pula kan, jadi kayak gue selalu bertanya, lu kagak kasihan sama anak lu kayak gini. Ntar kalau lu bilang mau cerai nih, terus suami lu mengamini, akhirnya terjadilah lu berpisah. Anak lu tuh gimana? Tapi di sisi lain kalau lu tetap bertahan dengan pola yang sama, saling menyakiti terus, anak lu juga kasihan. Karena dia berada di dalam lingkungan yang palsu. Senyum bapaknya, senyum ibunya di rumah. Jadi either baikan atau bubar sekalian. Yes. Jadi kalau kan memang mau baikan, leave it for good, baikan. Dan buat bapak-bapak jangan diulang, atau buat ibu-ibu yang sudah juga membalas bapaknya, ya sudah, that's it, that's all. Kalau memang mau terus lanjut ke depannya, lupakan tuh yang di belakang. Karena kalau enggak, Anda menyimpan bara api dalam hati Anda. Yang bara api itu bisa membakar kalau makin membesar. Ujung-ujungnya lagi jadi korban. Kan kayak gitu. Jadi kalau memang itu terjadi ya belajar. Kita lihat, padahal cuma hal kecil doang. Kita kan bisa potongan kecil doang dari 4 menit seri layangan putus ini. Kita banyak bacot karena kita kan ini reaksi kita setelah menonton kan. Cuma reaksi doang. Iya, Bapak Satria, kalau Bapak Satria gimana? Kalau saya kan tadi lu banyak bacot. Gue sih nggak taksi ke kelas. Iya, maksudnya itu natural, ya cukup natural. Iya. Actingnya cukup natural, bagus. Reaksinya ketika antar dialog dari si suami dan si istri ini, gue ngerasain ketulusan di situ. Gue ngerasain ketulusan. Iya, balik lagi aktingnya gue bisa bilang Putri Marino sama Reza di scene yang tadi. Iya. Itu cakep banget. Reza nyok kikuk setelah dikonfrontir, terus ketika ditambahin data, tambahan makin kikuk lagi saudara, ya kan, bagus. Itu actingnya bagus. Apakah saya menyarankan untuk menonton? Ya, kalau ingin menonton silakan ditonton. Ada di WTV. Ada di WTV. Kita tidak disponsori oleh WTV, tapi kita appreciate. WTV sudah create konten, create seri yang sebenarnya umum,
tapi diambil yang spesifiknya. Iya, itu kan kalau katanya sih itu diangkat dari kisah nyata. Kisah nyata ya, iya ada. Gua SF atau apa gitu. Gue pernah baca di orang di timeline gue pun ada di Instagram. Jadi ini based on true story. Ya banyak pasti yang mengalami ini, makanya jadi bisa relate. Itu gue nggak bisa bilang itu hal wajar, tapi lagi ya kasus kayak gitu banyak ya, makanya jadi banyak yang relate. Ibunya jadi tertarik untuk gue mau nonton. Cuman pada ibu apa ya, cuman drama ya, jangan dibawa-bawa ya. Nanti habis nonton ini terus ngecek itu kepo, kepo. Email minta dibuka. Iya, enggak sih, kadang ada poin yang gue dari dulu pegang sampai sekarang. Ketidaktahuan itu membuat nyaman. Ignorance is bliss. Ignorance is bliss. Ya, malah sampai ada bukunya, Seni untuk Belajar Bersikap Masa Bodoh. Udah baca kan? Udah, bagus. Maksud gue, ya itu kadang kita perlu juga untuk berlaku masa bodoh untuk beberapa hal tertentu. Kayak tadi ya, itu tadi ucapan yang gue quote tadi itu ucapan bini gue. Gue nggak perlu kepo, gue nggak perlu cari-cari. Kalau emang lu ngelakuin nanti muncul sendiri kok penyakitnya. Gitu. Sepintar-pintarnya menyimpan bangkai tercium. Mana dia ada keplesetnya, sejago-jagonya nge-delete chat, sejago-jagonya ngelok password, ya kan? Sejago-jagonya ngapus resi. Di bank itu rekening koran tidak bisa bohong. Mas minta tolong mas yang namanya ini ganti. Ya, nggak bisa. Password ya. Kita bisa lock, bisa lock. Tapi nanti ada masanya bukan dari situ keluar penyakitnya. Karena kalau hal itu rutin dilakukan, ya itulah kepleset gitu aja sih ya. So far jadi mungkin ya, sampai itu aja dulu ya. Mungkin di episode berikutnya kita akan bahas lagi bagaimana cara menyembunyikan. Oh enggak. Ini bapak tutorial, aduh bahaya. Tutorial di somasi ntar mang kita tutorial. Tutorial selingkuh bego. Ini gue abis ini nonton, mungkin saya akan dijak ngobrol panjang lebar gitu. Mungkin kita akan libatkan ibu-ibu juga untuk kita bikin video reaction juga. Jadi kita kan ini gue nonton seri ini baru. Kita belum pernah sama sekali. Nggak ada nonton. Bini gue belum. Nah ini menarik. Nanti kita bapak-bapak kita bikin video reaction bareng ibu-ibu. Boleh. Ya. Lucu ya, boleh ya. Nanti buat episode berikutnya. Oke, jadi, nah itu kan udah ada teaser buat episode berikutnya jadi ya kan? Nah, bayang kita konten berikutnya apa? Siap-siap aja nanti bakal ada ibu-ibu yang ikutan ngoceh di belakang sini. Nah itu tuh laki-laki tuh. Nanti kita tinggal gini doang nih, hati dan nggak atau enggak? Mana saya lihat batasnya ketutupan helm proyek. Gua kayaknya ngerokok aja di warung bukan. Ibu nonton terus mereka yang bikin video reaction sendiri gitu. Kita bangor, ibu-ibu jadi bangir. Ya udahlah, sampai ketemu di episode bangor berikutnya. Gua Edwin, gua Bapak Satria. Dadah. Sehat-sehat terus ya, tetap sukses. Good night, goodbye, Good fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.